Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NPM 2230404145 dari kelas Machine Learning A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas matrix confusion dengan studi kasus yang kemarin. Datanya data email. Untuk pengerjaan matrix confusion ini menggunakan kode sebelumnya karena memang hampir sama. Jadi di sini hanya menambahkan kode untuk matrix confusionnya saja, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan kembali apa itu precision, recall, F1 score, dan support ya. Nah, yang pertama, apa itu precision? Precision adalah metrik yang mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Yang artinya, precision menunjukkan berapa banyak dari semua prediksi positif yang benar-benar positif berdasarkan data aktual. Fungsinya apa sih? Fungsi dari precision ini seberapa benar model dalam memprediksi positif. Precision ini digunakan jika false positif harus diminimalkan. Seperti itu. Lanjut untuk recall. Recall yang juga disebut sebagai sensitivity adalah metrik yang mengukur seberapa baik model dalam menemukan semua kasus positif yang sebenarnya ada dalam dataset. Fungsinya adalah seberapa banyak data yang positif yang ditemukan model. Recall ini digunakan jika false negatif harus diminimalkan. Lalu untuk F1 score. F1 score adalah metrik yang menggabungkan precision dan recall menjadi satu angka dengan menggunakan rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik lebih sensitif terhadap nilai yang kecil, sehingga jika salah satu dari precision atau recall rendah, maka F1 score juga akan rendah. Fungsinya, rata-rata harmonik, precision, dan recall digunakan jika ingin keseimbangan antara precision dan recall. Lalu macro average. Apa itu? Macro average adalah metode untuk menghitung rata-rata metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score dengan memberikan bobot yang sama ke setiap kelas tanpa mempertimbangkan jumlah sampel dalam masing-masing kelas. Fungsinya untuk rata-rata unweighted dari semua kelas digunakan jika semua kelas dianggap sama pentingnya. Lalu untuk weighted average. Weighted average adalah metode untuk menghitung rata-rata precision, recall, dan F1 score dengan mempertimbangkan jumlah sampel di masing-masing kelas. Fungsinya, rata-rata yang memperhitungkan jumlah data tiap kelas digunakan jika dataset tidak seimbang. Selanjutnya, akurasi. Akurasi adalah metrik yang mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang dilakukan oleh model. Fungsinya, rasio prediksi yang benar terhadap total prediksi digunakan jika dataset seimbang dan semua kelas sama pentingnya. Yang terakhir itu support. Support adalah jumlah sebenarnya dari sampel dalam setiap kelas yang ada dalam dataset uji. Pada contoh kode-kode saya, itu dataset uji itu yang didefinisikan sebagai Y_test. Support menunjukkan seberapa banyak contoh dalam masing-masing kelas yang digunakan untuk mengevaluasi model. Fungsinya, saat kita menggunakan classification report dari sklearn matrix,
support akan muncul dalam tabel hasil evaluasi sebagai jumlah contoh dari masing-masing kelas. Menunjukkan distribusi data, mengevaluasi kinerja model pada kelas minoritas, memeriksa apakah model mengabaikan kelas tertentu. Seperti itu. Kapan support digunakan? Support digunakan saat mengevaluasi dataset tidak seimbang, saat menginterpretasikan precision recall dan F1 score, dan saat memilih metrik evaluasi yang tepat. Lalu selanjutnya kita masuk ke matrix confusion. Nah, ini untuk kode dari matrix confusion. Ini yang kode sebelumnya menghasilkan output seperti ini, classification report. Nah, untuk matrix confusionnya, ini yang pertama import numpy snp. Untuk memanipulasi array digunakan untuk memperbaiki urutan confusion matrix. Nah, ini import matplotlib pyplot as_plt ini untuk menampilkan grafik. Untuk import seaborn as CNS ini untuk membuat heat map yang lebih estetis. Untuk confusion matrix ini dari sklearn matrix untuk menghitung confusion matrix berdasarkan data asli. Nah, untuk yang pertama ini mengambil data ini kolom fakta, didefinisikan sebagai Y actual dan prediksi Y predicted. Nah, untuk yang ini adalah untuk membuat confusion matrix-nya, didefinisikan sebagai CM seperti itu. Selanjutnya apa yang akan dihitung? Y actual dan Y predicted. Nah, selanjutnya pastikan urutan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jika tidak menggunakan ini, maka ini akan mengacak gitu. CM corrected ini tuh untuk mengurutkan posisi yang sesuai dengan yang diinginkan. Karena memang untuk true positif itu dimulai dari atas kiri seperti ini. Dan jika tidak menggunakan ini, maka Google Colab ini tuh akan mendefaultkan secara terbalik. Jadi untuk true positif itu di bawah, di sini, di bagian dua ini. Maka saya gunakan urutan seperti ini. Nah, apa artinya CM 1,1 ini? Nah, 1,1 ini ialah confusion matrix yang dimana faktanya normal dan prediksinya normal, maka posisinya di kiri atas. Lalu untuk yang kiri bawah itu faktanya spam dan prediksinya itu normal. Faktanya spam, prediksinya normal. Untuk yang kanan atas 1 dan 0. 1 ini faktanya normal, prediksinya spam. Dan untuk yang terakhir di kanan bawah, faktanya spam, prediknya spam. Jadi untuk 1 itu normal dan spam itu 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini di sini ada plt.figure fig size 6,6. Ini adalah ukuran dari gambar yang 6,6 itu adalah 6 kali 6 inci. Seperti itu. Jadi ini CNS heatmap ini untuk membuat heatmapnya, untuk membuat grafiknya. Lalu CM corrected ini ialah menggunakan confusion matrix yang telah diperbaiki. Berarti yang posisinya sudah diubah. Contohnya ini unknown true ini
unknown true ini menampilkan angka dalam kotak. Lalu VMTD ini menampilkan angka sebagai integer, bukan desimal. Untuk CMap, blues ini adalah warna yang ditampilkan pada gambar ini, outputnya blue seperti itu. Xtick label ini adalah memberikan label pada sumbu X, prediksi normal dan prediksi spam. Ini untuk X, dan Y nya fakta normal dan fakta spam, seperti itu. Nah, untuk LTX label ini memberikan label sumbu X sebagai prediksi dan Y label sebagai fakta. Nah, ini untuk judulnya, judul heatmap, confusion matrix data asli. Nah, PLT show ini menampilkan grafik heatmapnya. Ini untuk data aslinya, fakta normal ada 6, fakta normal dan prediksi normalnya ada 6, lalu spam dengan prediksi normal itu 3, fakta normal tapi prediksi spamnya 3, fakta spam dengan prediksi spam itu 2. Seperti itu. Ini untuk datanya. Nah, spam normal di evaluasinya adalah false positif. Spam normal. Tadi spam normal, fakta spam dan prediksi normal 3 ya. False positif 3. Nah, false positif 3. Untuk fakta normal dan prediksi normal itu 6 ya. Itu 3 di normal, prediksi normal, fakta normal, prediksi normal, true positif sebagai 3, jumlahnya ada 6, seperti itu, dan yang lainnya juga. Nah, untuk yang data tes yang sudah dites sama kodenya, tetapi data yang diambil adalah Y test dan Y prediction, jadi bukan data aslinya lagi, jadi data yang sudah dites. Nah, hasilnya adalah seperti ini, karena memang untuk testing itu 20%, dan 20% itu kami hanya mendapatkan 3 data, fakta spam prediksi normal 2, fakta normal dengan prediksi normal 1. Datanya tuh seperti ini ya. Nah, 3 seperti ini, 3 di indeks 9, 11, dan 0. Selanjutnya ini untuk pembuktian data output yang ada di Google Colab. Nah, karena memang pada saat saya menghitung manual di tools Lucidchart ini ada kesalahan rumus, jadi mohon maaf. Jadi yang kemarin itu awalnya itu dikali, yang ini dikali, nah yang sebenarnya itu ditambah, tetapi untuk hasilnya itu tetap sama, hanya saja plus ini yang tadinya tuh X menjadi plus. Nah, itu yang kesalahannya, karena memang ini nulis manual, jadi tidak ketahuan. Nah, lanjut ke Excel-nya. Ini untuk data aslinya. Selanjutnya ini data yang dikonversi ke numerik. Fakta itu isinya spam dan normal sama dengan prediksi. Jadi spam itu menjadi 0 dan normal menjadi 1. Untuk evaluasi, false positif itu menjadi 1, false negatif jadi 0, dan true negatif jadi 2, dan 3 itu true positif ya. Selanjutnya ini untuk pembahasan yang tadi,
false negatif itu 0, positif 1, true negatif 2, true positif 3. Nah, untuk perhitungannya ini jumlah evaluasi ini tuh berapa false negatif yang ada pada data asli. Untuk false negatif ini ada 3, menggunakan rumus count, jadi menghitung berapa jumlah datanya. Untuk Fn itu 3, Fp 3, true negatif 2, true positif 6, menggunakan count. Lalu ini jika menghitung classification report pada data aslinya, tidak menggunakan model learning terlebih dahulu, maka hasilnya seperti ini. Ini precision itu TP dibagi TP tambah ini FP, seperti itu. Itu untuk rumus precision. Hasilnya adalah 0,67. Untuk recall sama, tetapi ditambah dengan Fn, hasilnya sama 0,67. Nah, untuk F1 score ini sama juga 0,67. Rumusnya itu ialah precision dikali recall dibagi precision ditambah recall kali 2, seperti itu. Bisa dilihat untuk rumusnya. Dan akurasinya itu ialah true positif tambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif tambah false positif dan ditambah false negatif. Itu rumusnya, dan hasilnya adalah 0,57. Untuk classification report data asli ialah seperti ini. Nah, untuk yang menggunakan model learning, jadi di training dan di tes, maka hasilnya tuh untuk di Google Colab itu seperti ini ya, 9, 11, 10 untuk indeksnya. Nah, 9, 11, 10, jadi ini tuh data email 10, ini data email 12, dan ini data email 1. Data email 1 untuk 0 ya. Nah, faktanya ialah 0, yang berarti itu spam, prediksinya normal. Dan untuk yang 11, faktanya normal, prediksinya normal. Untuk yang 0, faktanya spam, prediksinya normal. Nah, untuk data X-nya itu ialah evaluasinya. Ini false positif, yang ini true positif, dan yang ini false positif. Untuk evaluasi kelas 1, yang ini tuh dihitung dari kelas 1-nya, di kelas 1-nya saja. Kenapa ditaruh di false negatif? Karena kemarin yang sudah saya jelaskan bahwa jadi untuk dua prediksi inilah yang salah prediksi untuk kelas 1, jadi disebut false negatif, seperti itu. Dan untuk kelas 2, mengapa satunya terbawa? Nah, satunya terbawa karena memang pada awalnya target dari model ialah true positif atau 3. Nah, mengapa terbawa? Karena memang target awalnya itu model ialah true positif. Hanya saja pada kenyataannya ialah dia tidak true positif. Jadi diletakkan pada false positif karena memang tidak sepenuhnya prediksinya itu salah. Jadi masukkan ke false positif. Berbeda dengan kelas 1. Kelas 1 ini tuh benar-benar salah, jadi masuknya ke kategori false negatif. Nah, untuk true positifnya itu ada 1, itu didapatkan dari 3 ini.
seperti itu. Nah, lalu untuk classification reportnya dihitung berdasarkan rumus, hasilnya adalah error, yang recall-nya 0, F1 score-nya error. Nah, untuk classification reportnya kelas 2 ini 0,33 sesuai dengan output pada Google Colab, lalu recall-nya 1 dan F1 score-nya itu 0,50 seperti itu. Nah, untuk confusion matrix ini kurang lebih sama. Selanjutnya untuk ini ya, macro average dengan weighted average itu lupa. Nah, maka kita akan coba macro average. Rumusnya adalah skor kelas 1 dengan skor kelas 3. Berarti skor kelas 1 untuk precision 0,3. Berarti kita tidak bisa mengambil untuk precision yang ini, berarti kita tulis manual aja 0 ditambah E44 dibagi jumlah kelas, berarti jumlah kelasnya itu ialah 3 ya, kedua. Untuk yang ini ya, jumlah kelasnya 2. Oh iya, jumlah kelasnya 2 karena memang kelas 1 dan kelas 2 saja. Nah, untuk ini hasilnya kita perkecil desimalnya. Ini sudah diperkecil desimalnya. Nah, lalu kita copy. Jadi rumusnya akan sama tetapi mengikuti recall yang kelas 2 ini. Nah, maka hasilnya sama ya, 0,25, 0,50. Recall kita tandai sebagai macro average. Selanjutnya weighted average, kita buat weighted average. Nah, weighted average rumusnya adalah sigma kurung skor kelas kali support kelas dibagi total support. Oke, yang pertama 0 kali 2 ini dulu ya, sorry, 0,2 terus ditambah skornya. Yang pertama itu precisionnya itu yang kelas 2 itu 0,33, berarti berapa, 44 dikali support kelasnya itu 1 dibagi 3. Nah, jadi 0,11. Bentar ya, dikurangi dulu angka desimalnya menjadi
sisa 2 ini sama ya. Nah selanjutnya kita drag agar sama. Nah 0,33 0,17 itu. Ini untuk macro average dan weighted average di masing-masing setiap classification reportnya, seperti itu. Nah untuk confusion matrix ini dihitung dengan rumus count, kan ini dari data asli ya, begitu data asli. Untuk tadi yang faktanya normal, prediksinya normal itu ada 6, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk data test karena memang 3 data yang didapat seperti ini, yang ini didapat dari data ini, dan spam ini 2 dari evaluasi yang 1 yang faktanya spam dan prediksinya normal. Faktanya spam, prediksinya normal. Faktanya spam, prediksinya normal. 2 ini ya, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.